Udah Bi, rokok lu Bi. Oke. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HG4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang mahasiswa di masa pandemi dan bela negara. Udah kelihatan ya? Udah. Anggota kelompok kami yaitu Ramizan Awalang, Bima Aryasena, Salsabila Mainida, Raihan Raesa, Nurfi Indra Priyanto, Muhammad Revanza, Gina Kamila, dan Robi Hasim Alvaro. Sorry. Ulangin ya. Ini share screen-nya belum nongol loh. Udah Belum. Bi. Udah. Oh ya udah. Terus. Kan udah ntar dipotong, ntar gue yang cut. Mahasiswa di masa pandemi menjalani kehidupan perkuliahan secara online atau daring pada masa pandemi COVID-19 ini memiliki banyak suka dan duka yang dialami mahasiswa dan pelajar. Sukanya adalah para mahasiswa sangat senang bisa berkumpul lebih lama dengan keluarga dan kerabat. Tidak perlu jauh pergi ke kampus, hemat dalam biaya, dan kuliahnya lebih santai karena dapat menyesuaikan tempat yang nyaman untuk berkonsentrasi selama kuliah. Namun, ada minusnya juga untuk kuliah secara online atau daring. Yaitu, mahasiswa kurang memiliki jaringan internet yang memadai, tidak adanya uang untuk membeli kuota internet, dan tugas yang diberikan oleh dosen sangat banyak dengan tenggat waktu yang sedikit, membuat mahasiswa menjadi stres selama menjalani perkuliahan secara daring atau online. Untuk solusinya yang paling efektif yang harus dilakukan adalah mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan metode pembelajaran secara daring atau online, dan juga pemerintah harus memberikan bantuan berupa kuota internet kepada mahasiswa. Walaupun belajar secara daring atau online, tetapi belajar juga merupakan salah satu bentuk bela negara non-fisik. Apa itu bela negara non fisik? Pengertian bela negara, definisi bela negara secara umum, yaitu suatu tekad sikap serta perilaku warga negara yang dikerjakan secara teratur atau konstan, menyeluruh dan terpadu, yang mana disertai dengan penjiwaan terhadap kecintaan negara atau NKRI yang didasarkan pada UUD dan Pancasila. Definisi bela negara menurut UU nomor 3 tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang utuh. Pengertian bela negara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selain itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Fungsi dan tujuan bela negara.
Fungsi bela negara tentu memiliki fungsi-fungsi yang penting, terutama dalam bidang pertahanan. Bentar. Ini Robi. Iya. Agak ada yang gantiin, gue tungguin anjir. Itu gua, Bi. Oh. Ya udah. Gue tungguin kagak ngomong-ngomong anjir. Fungsi dan tujuan bela negara. Fungsinya, bela negara tentu memiliki fungsi-fungsi yang penting, terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berikut fungsi-fungsi bela negara secara umum, yaitu sebagai penjaga keutuhan wilayah negara, sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman, sebagai sebuah panggilan sejarah, sebagai kewajiban masing-masing warga negara. Tujuannya, selain fungsi, terdapat pula tujuan-tujuan bela negara yang penting guna menjaga nilai-nilai kebangsaan leluhur. Yang pertama, mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Manfaat bela negara. Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, ada membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, ada menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin, dan yang terakhir ada membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Contoh-contoh bela negara. Contoh bela negara fisik yaitu seperti ikut berperang melawan pemberontak atau penjajah, berpartisipasi dalam kemiliteran, berpartisipasi dalam melawan teroris, menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama, mengadili orang yang menentang negara. Sedangkan contoh bela negara non-fisik seperti meningkatkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, pembekalan mental spiritual masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang membahayakan ketahanan negara dan melestarikan dan memajukan budaya bangsa. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang tengah-tengah bisa dipotong. Bentar. Gua cek.